Timnas Indonesia jadi tim debutan dengan laju terjauh. Lawan Guinea, STY datangkan amunisi baru. Nathan Joon, sosok idaman STY bernasionalisme tinggi. Ali Jasim ajak Timnas U23 ke Olimpiade Paris. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia jadi tim debutan dengan laju terjauh. Timnas Indonesia U23 gagal menemani Timnas Jepang U23 dan Timnas Uzbekistan U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, mereka menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis 2 Mei semalam. Tendangan keras Ivar Jenner pada menit ke-19 dari luar kotak penalti sempat membuka harapan Timnas Indonesia U23 menjadi juara ketiga Piala Asia U23 2024. Sayangnya, Irak mampu membalikan keadaan melalui Zaid Tahsin pada menit ke-27 dan Ali Jasim pada menit ke-96. Kekalahan dari Irak pun membuat Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara otomatis. Anak asuh Sintayong harus tampil di babak playoff menghadapi Timnas Guinea U23 pada 9 Mei untuk mendapatkan satu tempat di Paris. Meski gagal menjadi juara ketiga, Timnas Indonesia U23 menyamai pencapaian Qatar sebagai tim debutan yang menempati posisi keempat di Piala Asia U23. Bahkan posisi keempat menjadi pencapaian tertinggi tim debutan di Piala Asia U23 sejak pertama digelar pada 2013. Qatar pertama kali tampil di Piala Asia U23 pada 2016 dengan status tuan rumah. Tampil di depan penggemar sendiri, mereka mampu keluar sebagai juara grup A dengan mendapatkan 3 kemenangan. Di babak perempat final, Qatar berhasil menyingkirkan Timnas Korea Utara U23 dengan skor 2-1. Sayangnya, mereka gagal melaju ke final usai takluk 1-3 dari Timnas Korea Selatan U23 di babak semifinal. Qatar pun harus puas menempati posisi keempat setelah menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Irak U23. Sehingga Mesopotamia menjadi mimpi buruk tim debutan untuk bisa menjadi juara ketiga Piala Asia U23 setelah mengalahkan Qatar dan Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda juga menjadi tim kelima yang sukses tembus dari fase grup dalam keikutsertaan pertamanya di Piala Asia U23. 4 tim itu selain Qatar adalah Timnas Palestina U23 pada 2018, Timnas Malaysia U23 pada 2018, dan Timnas Turkmenistan U23 pada 2022. Lawan Guinea, STY datangkan amunisi baru. Garuda Muda mengakhiri Piala Asia U23 2024 dengan anti klimaks setelah menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari Irak pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Dengan demikian, Garuda Muda perlu melakoni pertandingan playoff interkontinental kontra wakil Afrika Guinea pada Kamis 9 Mei pekan depan di Clairefontaine, Prancis. Ini menjadi pertandingan terakhir yang memungkinkan Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Jadi, kemenangan menjadi sesuatu yang wajib untuk skuad asuhan Sintayong jika ingin menciptakan sejarah tersebut. Meski dihujani oleh kabar buruk setelah pertandingan, setidaknya ada satu kabar positif yang mengiringi langkah Garuda Muda jelang duel kontra Guinea. Timnas Indonesia U23 berpotensi mendapatkan amunisi baru untuk pertandingan playoff tersebut dengan hadirnya Elkan Bagot yang bakal kembali tersedia untuk Sintayong. Bagot tidak ikut ke Qatar untuk Piala Asia U23 2024 karena menderita cedera pada bulan Maret lalu dan baru pulih setelah skuad Timnas Indonesia U23 sudah terbentuk. Sang bek tengah berusia 21 tahun itu kemudian memainkan 4 pertandingan beruntun sebagai starter untuk timnya Bristol Rovers di League One musim ini, dengan 3 diantaranya dilakoni selama 90 menit penuh.
Bagot sudah tidak punya agenda bertanding lagi hingga musim ini karena telah rampung bagi Bristol. Sehingga tidak ada masalah baginya untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 di partai playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea. Meski begitu, belum diketahui apakah sang pemain kepunyaan Ipswich Town tersebut bakal menyusul skuad asuhan Sintayong atau tidak untuk pertandingan di pekan depan. Nathan Joaon, sosok idaman STY bernasionalisme tinggi. Absennya Rizky Ridho di barisan belakang Timnas Indonesia U23 saat menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga bisa diatasi dengan menempatkan Nathan Joaon. Nathan Joaon pun makin bersinar setelah tampil luar biasa dalam mengawal sektor belakang Timnas Indonesia U23 Kamis semalam. Meskipun skuad Garuda Muda kalah 1-2 atas Irak, sosok Nathan Joaon tetap saja mengundang perhatian. Pasalnya, ia menjadi sosok pilihan pelatih Sintayong untuk mengisi 1 dari 3 pos belakang timnas di laga kali ini. Padahal posisi asli pemain asal Heerenveen ini bukanlah back tengah, ia adalah seorang back kiri yang punya daya jelajah tinggi. Namun perubahan posisi bermain tak membuatnya antipati. Pemain berusia 22 tahun ini membuktikan dirinya adalah sosok yang versatile atau bisa dimainkan di beberapa posisi. Benar saja, STY akhirnya menempatkannya sebagai bek tengah sebelah kiri, hingga penampilan Nathan Joaon pun sangat luar biasa. Ia bisa menggusur beberapa bek tengah asli yang ada di bangku cadangan Timnas Indonesia U23 untuk menggantikan posisi Rizky Ridho. Pemain berpostur 182 cm itu pun melakukan penyelamatan super penting dalam laga melawan Irak di Piala Asia U23 2024. Ia membuang bola tepat di garis gawang saat Hernando Ari tak tepat keluar dari sarang. Aksi Nathan itu menjaga asa Indonesia untuk bisa memberi perlawanan sengit kepada Irak. Walaupun akhirnya Indonesia menyerah dengan skor tipis 1-2 atas Irak, Garuda Muda harus menjalani babak playoff untuk bisa menggapai mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024. Mereka akan menghadapi Guinea yang sudah menunggu terlebih dahulu. Sosok Nathan Joaon pastinya akan menjadi andalan lagi bagi Timnas Indonesia. Dengan syarat ia masih mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sebab ada sisi menarik lainnya dari sosok Nathan Joaon di Piala Asia U23 kali ini. Selain menjadi gelandang dadakan, Nathan sebenarnya adalah amunisi tambahan di detik-detik akhir jelang pendaftaran pemain final Piala Asia U23 2024. Nathan sebelumnya memang dipilih dalam 27 pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia U23 di Dubai. Sayangnya respon klub kurang baik. Nathan tak diizinkan SC Heerenveen untuk membela Garuda Muda, mengingat Piala Asia U23 bukanlah agenda FIFA. Klub memang berhak tak mengizinkan pemain mereka untuk pamit. Namun setelah beberapa saat, Nathan dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di detik-detik akhir. Bahkan Nathan baru sampai di Qatar pada hari H saat Timnas Indonesia U23 melawan Qatar. Pemain berusia 22 tahun tersebut baru dimasukkan Sintayong pada babak kedua, mengingat Ivar Janara diusir oleh wasit. Kini dibalik banyak drama kedatangan Nathan untuk membela Timnas Indonesia U23, ia berhasil membuktikan betapa rasa nasionalisnya yang tinggi untuk Garuda di dada. Ali Jasim ajak Timnas U23 ke Olimpiade Paris. Winger Irak Ali Jasim mendoakan Timnas Indonesia U23 memenangi laga lawan Guinea untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Kamis 2 Mei semalam. Bermain imbang 1-1 dalam 90 menit, winger Irak Ali Jasim menjadi penentu kemenangan timnya pada menit ke-96 lewat gol sepakan kaki kanan. Dengan tambahan gol ini, Ali Jasim kini memimpin tabel top scorer dengan koleksi 4 gol. Pemain 20 tahun itu punya peluang besar menyabet gelar top scorer di turnamen ini lantaran saingan terdekatnya hanya pemain Uzbekistan Husain Norkaev. Pasca laga, Ali Jasim mendoakan yang terbaik buat Indonesia agar lolos ke Olimpiade 2024 lewat playoff. Ali menilai Timnas Indonesia U23 adalah tim yang bagus sehingga ia berharap Garuda Muda juga tampil di Olimpiade 2024. Saya juga kecewa untuk Indonesia karena mereka adalah tim yang bagus. Saya harap kita berdua lolos Olimpiade 2024 bersama. Saya harap mereka menang di playoff lawan Guinea.
kata Ali Jazim. Timnas Indonesia U23 memang dipastikan harus melewati playoff antar benua melawan Guinea demi merebut satu tiket ke Olimpiade 2024. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada Kamis 9 Mei di Clairefontaine, Paris, yang juga jadi tempat pemusatan latihan timnas di Prancis. Kick-off pertandingan dikabarkan pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir tetap mengapresiasi usaha dari para pemain timnas Indonesia U23.